Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk terus menuntut ilmu. Amin. Oke, teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur atom, khususnya pada subbab perkembangan model atom. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, pernahkah kalian melihat acara modeling atau pertunjukan busana di sekolah ataupun di TV? Nah, kira-kira model pakaian yang digunakan oleh peraga atau model memiliki bentuk yang sama atau berbeda ya? Benar sekali, tentunya pakaian yang digunakan oleh model atau sang peraga tentu memiliki model yang berbeda-beda. Ada yang modelnya lengan panjang, lengan pendek, dress, dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya pada acara modeling atau peragaan busana, atom juga memiliki model yang berbeda-beda. Dan model atom mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan model atom. Yang pertama ada model atom Dalton, yang kedua ada Thomson, yang ketiga ada model atom Rutherford, yang keempat ada model atom Bohr, dan yang kelima ada model atom mekanika kuantum. Pada dasarnya, konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai. Kira-kira apa yang akan terjadi jika benda, contohnya kayu, dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong secara terus-menerus, maka akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini dinamakan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos. A artinya tidak dan tomos artinya dibagi. Jadi atomos berarti tidak dapat dibagi lagi. Nah, konsep inilah yang mendasari perkembangan model atom. Baik, sekarang kita akan membahas model atom yang pertama, yaitu model atom Dalton. Sekitar 2300 tahun setelah konsep atom yang dikemukakan oleh Demokritus dan Leucippus, John Dalton mengemukakan postulat mengenai atom. Nah, postulat yang dikemukakan oleh John Dalton ini memperkuat pernyataan yang dikemukakan oleh Demokritus, di mana atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda dan tidak dapat dibagi lagi.
Pada model atom Dalton ini, atom digambarkan sebagai bola pejat. Menurut Dalton, atom dari unsur sejenis memiliki sifat yang sama seperti bentuk, massa, maupun volumenya. Sedangkan atom dari unsur yang tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda-beda. John Dalton mengemukakan pendapatnya tadi berdasarkan hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Nah, seiring perkembangan zaman, muncul pertanyaan bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Nah, hal ini merupakan kelemahan dari teori atom Dalton, di mana teori atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan mengenai daya hantar listrik. Baik, yang kedua adalah model atom Thomson. Pada tahun 1904, J.J. Thomson memperbaiki kelemahan dari model atom Dalton. Penemuan tabung katoda oleh William Crookes dapat membantu J.J. Thomson menemukan teori atom baru. Nah, melalui tabung katoda, Thomson memastikan bahwa sinar katoda merupakan partikel karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Nah, dari hasil percobaan tabung katoda tersebut membuktikan bahwa sinar katoda adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Sehingga dari percobaan tersebut, Thomson menyimpulkan bahwa atom adalah materi berbentuk bola bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model atom ini biasa digambarkan dengan roti kismis. Jadi rotinya itu merupakan awan positif dan kismis yang tersebar merata pada rotinya adalah elektron yang bermuatan negatif. Nah, menurut J.J. Thomson, atom ini bersifat netral, di mana muatan positif yang terdapat pada atom sama banyaknya dengan muatan negatif yang terdapat pada atom. Teori atom Thomson juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori atom ini adalah tidak dapat menjelaskan mengenai susunan muatan positif dan muatan negatif dalam bola atom tersebut. Teori atom Thomson kemudian disempurnakan oleh muridnya sendiri yang bernama Ernest Rutherford. Selanjutnya yang ketiga adalah model atom Rutherford. Kelemahan teori atom Thomson menjadi dasar bagi Rutherford untuk mengembangkan model atom selanjutnya. Teori atom Rutherford muncul berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa dari uranium. Partikel alfa adalah partikel yang bermuatan positif dan tegak lurus serta berdaya tembus besar. Pada percobaan hamburan sinar alfa ini didapatkan bahwa hampir semua partikel alfa yang diteruskan menembus lempeng emas dan hanya sebagian kecil saja yang dipantulkan. Kemudian, Rutherford menyimpulkan mengenai teori atomnya,
bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, serta elektron yang bermuatan negatif dan bergerak melintasi inti atom yang terletak pada kulit atom. Nah, menurut teori atom Rutherford, atom bersifat netral dan jari-jari atom sudah dapat ditentukan. Seperti teori atom sebelumnya, teori atom Rutherford juga memiliki kelemahan. Teori atom ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron yang mengelilingi inti atom tidak jatuh ke inti atom tersebut. Karena menurut Maxwell, jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, lintasannya berbentuk spiral dan akan kehilangan energi dalam bentuk radiasi, sehingga elektron tersebut akan jatuh ke inti atom. Model atom yang keempat yaitu model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr melakukan percobaan terhadap spektrum atom hidrogen. Nah, dari percobaan tersebut, Niels Bohr menyimpulkan bahwa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif pada lintasan tertentu yang disebut lintasan stasioner. Nah, dan elektron ini dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Kemudian, teori atom Bohr ini juga memiliki kelemahan di mana teori atom Bohr ini hanya dapat menerangkan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron saja, seperti misalnya hidrogen, ion helium, dan ion litium. Jadi teori Bohr ini belum bisa menjelaskan spektrum warna dari atom yang memiliki elektron lebih dari satu atau banyak. Nah, yang terakhir, yaitu yang kelima, ada model atom mekanika kuantum. Pada perkembangan selanjutnya dari model atom, teori atom dikaji dengan menggambarkan pendekatan teori mekanika kuantum yang menyebut gas sebagai mekanika gelombang. Teori ini menyatakan bahwa elektron tidak berputar pada lintasan yang pasti, namun pada bentuk gelombang, sehingga tidak mungkin untuk menentukan letak elektron secara pasti, hanya kebolehjadiannya saja. Dan kemungkinan lokasinya ini hanya berupa awan yang disebut sebagai orbital. Menurut teori atom mekanika kuantum, elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan juga gelombang, yang disebut sebagai dualisme sifat elektron. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai perkembangan model atom hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar ya. Semangat!